seru banget. Kamu boleh kok bersuara ya. Iya, aku bersuara kok. Dia tumbuh di air. Iya. Kicau. Kicau. Kicau mania HE. Nana ya. Ya, Nana ya. Lihat-lihat ya jalannya ya. Ada ikan kecil. Hmm. Boleh kok pas dulu. Enggak mau. Kamu mau langsung. Ya. Biarin yang editnya nanti susah. Aku mau masukin ke YouTube by the way. Yang Sampai bunyi loh kalau dia nginjek. aku juga. Ini warna pink. Warna pink. Aku nggak tahu. Ih, ada rusa. Mana? Oh, ini anggreknya. Ya, cocok. Kid zone. Kid zone. Apa itu? What is that? Apa itu? Ada komodo. Ya, ada komodo. Ada cicak besar. Mana? Itu komodo. Itu kan bukan cicak besar. Mana? Kan cicak besar. Ini apa yang dia nunggu? Stop. Kita ke sana. Buat apa? Ya. Tadi kita dapat welcome drink. Ada bulu burung. Itu bulu burung. Ini nggak kelihatan ini di sini. Wah, ikan. Ikan. Nggak sesuatu. Nggak boleh lihat. Apa itu? Literally vlogger niat. Ntar ya guys ya. Nggak perlu di tekanin kok. Kamu suka lupa kok. Di sini. Hello. Wangi ini yang bikin wangi Kita tuh sebetulnya mau ke tempat lain, tapi entah kenapa kita nyasar ke sini. Bayar 50.000 nyasar. Nggak tahu ngapain. Gara-gara siapa? Ya betul. Ting. Tuh kan. Kepala orang mau didemplak, coba dah. Kita harus lihat.
Wih, ikan. Hati-hati. Agak mengerikan ya guys ya. Hati-hati anak. Tapi ya overall gitu lah. Nah, di sini juga ada kamar-kamar, cuman ya begitulah, kita mencari yang bisa dapat apa view sebagai barang bukti kalau ada maling. Nah. Kan? Ayo. Kan? Dilihatin kan? Ya, jadi untuk sekarang kayak gitu aja. Iya. Jadi ya seperti itu. Ya, kita cukup sekian aja. Bye bye. Si pendek dari gua hantu. Apa lagi mau dilihat? Kebun orang. Wih. Kamu naik motor ya, aku jalan ya. Iya. Nggak usah bilang mau naik motor lagi ya. Kembali bersama aku. Hari ini aku jalan. Kita berkelana keliling-keliling. Tuh di kiri itu ada kebun warga. Nggak tahu sih ini kebun apa. Terus ini kayak gini deh, kayak brokoli ungu, kol ungu. Saya tanaman apa ya? Kayak ada aku lagi ada di The Dewi. Hari ini gap pucat ya say. Kita mau lihat-lihat kebun warga. Juga mau kita motoran dulu. Kita lagi OTW, jalannya agak rusak ya say. Sebenarnya aku pernah kesini teman-teman, ke pelan-pelan di pasir. Ini ada kayak tempat pengelukatan gitu. Wow. Di pancingnya gitu. Gede banget. Wow, kita lagi lihat apa. Ini pemandangannya teman-teman. Biasa aja. Kita kayak sedang ini, habisin ke habitat alaminya Adivi. Betul tidak? Nih, dulu aku ingat banget jalan mana ya? Jalan ini kan lupa. Ada di jalan satuan. Pokoknya dia agak rusak gitu teman-teman. Itu jalan mau ke air terjun dan jalan apa namanya, Tirta Mampek sama juga. Ini deh kayaknya yakin di depan. Air tirtanya apa? Entah. Ini rumahnya bagus banget. Oh my god.
Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini aku lagi jalan-jalan di sekitar area perkemahan. Aku mau cari dagang. Aku mau cari dagang air minum. Tuh, kalian bisa lihat nih. Ini pemandangan gunungnya. Ini asri banget. Demi apa ini asri banget, teman-teman. Kayak buat aku yang orang kota itu, ini udaranya cukup segar karena di kota panas, say. Oke, kita udah sampai di S-Mart. Kita beli air satu aja, gak usah banyak-banyak. Let's go. Hai, jadi aku udah beli air. Kalian bisa lihat gak sih pemandangannya? Cakep banget, oh my god. Kita dikelilingi oleh gunung-gunung. Cuma minusnya di sini jalannya nggak aspal, teman-teman. Masih yang kayak pasir, batu kerikil. Cuma pemandangannya itu loh yang bagus. Dia emang jual view banget di sini tuh. Kelihatan nggak sih? Nah, tuh, itu tuh ada gunung lagi, teman-teman. Ada gunung, ada 3 gunung kalau nggak salah. Di depan aku ini dia puncak agak gini ya, agak goyang karena proses aku udah rusak, teman-teman. Jadi ya sudah, begitulah. Orang-orang di sini juga lumayan ramah. Orang-orang di sini tuh juga lumayan ramah. Cuma aku nggak menemukan banyak orang. Anginnya berhembus, anginnya rasanya dingin. Kita lihat ada sawi yang baru aja disiram. Kok baru aja? Itu dari kemarin kayaknya sawinya disiram. Ini ada selada apa sih? Selada ungu, selada merah, selada ungu. Terserah. Boh. Aku kurang suka sebenarnya pakai kacamata, karena kalau pakai kacamata ini karena gelap. Sebenarnya seterang ini tapi aku lihatnya gelap, teman-teman. Oh my god. Aku cerita ya. Aku tuh udah bangun dari jam 5:30 deh kalau nggak salah. 5:30 itu aku udah bangun, tapi masih gelap. Aku kira sunrise di sini tuh bagus. Terus sunrise-nya di balik bukit. Dan sunrise-nya tuh di balik gunung yang ini. Sunrise-nya di balik gunung ini. Jadi aku 5:30 tuh udah bangun, tapi masih gelap. Terus masih gelap, terus kabut itu, awan tuh masih turun, teman-teman. Jadi aku hanya melihat danau, semilir angin. Tahu gak sih ilalang danau tuh? Dia tuh bergoyang diterpas semilir angin. Aku cuma melihat itu, terus aku memutuskan untuk nanti aja deh, tidur dulu lagi. Tapi aku nggak bisa tidur karena kalau udah sekali bangun aku nggak bisa tidur lagi. Terus kemarin aku buat rundown kan, kalau jam 5 sampai jam 6 itu kita lihat sunrise. Tapi kita nggak dapet apa, sunrise nggak dapet, terus mendung juga iya, kita nggak bisa lihat Venus. Si bintang fajar itu kita tidak bisa lihat. Tapi kita udah lihat kemarin sih, karena si Venus itu kan agak di bawah ya koordinatnya. Koordinat tuh gitu.
gitu. Kita kemarin udah dari Venus, terus ada Jupiter, ada Sirius juga, ada bintang Sirius. Ada petani yang sedang bekerja. Kedengeran nggak sih? Aku nggak tahu. Kayak ini terlalu dekat nggak sih teman-teman? Tuh. Akhirnya aku memutuskan untuk diem di kamar aja, dan kebetulan kita lagi kehabisan air. Jadinya aku beli air. Selamat pagi Bapak. Karena kalau mau beli air di tempat camp itu ada sih mineral water, cuma kita nggak tahu itu apakah yang tanggung kah, yang besar kah, atau gimana, kita nggak tahu. Nah nih, kalian tahu ini nggak sih? Kalian tahu buah salju? Ini pohonnya. Tuh, aku nggak tahu sih ini apa aja ya. Aku nggak bisa lihat teman-teman kalau tidak memakai kacamata. Kita pakai kacamatanya dulu. Wah, jujur ini sebenarnya cantik pol pemandangannya. Sini juga ada hidrangeanya lagi bermekaran. Jelang pagi itu enak banget. Ini apa ya? Lihat gak? Lihat gak teman-teman? Ini apa ya kira-kira? Nggak tahu sih, dia kayak kacang. Ini bukan kali. Iyalah, bukan. Tapi nggak tahu namanya apa. Oke, aku udah sampai tempat camp. Bye. Hai teman-teman, jadi ini dia view di danau dekat camp aku. Ini kita di Danau Braten ya. Tuh, ini ada gunung-gunung, cakep banget tau gak sih? Di balik ini tuh ada puncak Mangu teman-teman. Jadi start pointnya tuh dari sana. Jadi di sana tuh ada dermaga. Terus nanti kita menyusuri punggungan bukit ini. Di belakang bukit ini tuh ada puncak Mangu. Terus di situ juga ada 3 gunung, ada Tapak, Pohen, sama Adeng kalau nggak salah. Aku pernah mendaki salah satunya, cuma aku nggak tahu persis yang mana. Itu start pointnya bisa dari Bedugul, bisa dari dekat Blooms Garden gitu. Jadi cari nanti geothermal, di sana ada start pointnya. Ini selain ada puncak Mangu ya, kita ke sana itu tembus ada puncak namanya puncak Penggilingan. Nanti tembusnya itu di Turiepade, di belakang Turiepade. Aku pengen banget mendaki lagi lewat sini, cuma ini puncak Mangu, cuma jalannya itu loh, dan batas vegetasinya tuh nggak kayak puncak-puncak yang lain. Dan batas vegetasinya tuh ya udah hutan, dan banyak pacetnya teman-teman. Karena di sini kan seperti kalian lihat asri banget. Jadi ya begitulah. Nah, aku nggak tahu abis ini aku mau kegiatannya ngapain. Kayak kita langsung pulang atau kita harus jalan-jalan dulu. Kalau jalan-jalan enak sih, cuma Kak Cris harus balik langsung ke negara. Jadi hari ini dia langsung balik dan lucu banget, mas, lucu banget nggak sih teman-teman? Tuh, dia kayak ada itu bunga kecil-kecil yang warna putih itu, lucu banget, gemes. Itu banyak banget.
Jujurly teman-teman, ini kalau ada petani aku sebenarnya pengen banget memotong urat Maluku untuk join bersama mereka, kayak tanya-tanya. Dan aku pengen juga menjadi part of mereka, jadi petani. Coba nantinya untuk petani rumahan aja sih, maksudnya kayak produksi untuk diri sendiri lah, bukan untuk dijual. Karena aku tahu aku tidak memiliki potensi sebesar itu untuk menjadi petani dengan latar belakang aku sebagai latar belakang aku yang mengambil kejuruan. Jadi I know me so well. Ya aku tidak mungkin untuk menjadi petani. Basic agrikultur pun aku tidak punya, apalagi skill untuk menjadi petani. Skill petani itu dimiliki oleh siapa saja, cuma ya itu kan butuh keterampilan, butuh ya seperti itu. Lihat deh, aku nggak tahu ini ladang apa. Jadi sini ada dandelion, cuma dia masih warna kuning. Kalian lihat nggak kacang itu? Aku nggak tahu itu tanaman apa. Tuh, gede banget teman-teman, ini nih. Tuh, aku nggak tahu itu tanaman apa. Kita lanjut menyusuri perjalanan ini. Ini kalau kalian tahu kalau kalian tahu buah salju, ini pohonnya teman-teman. Ini pohonnya, cuma dia lagi tidak berbuah, dia baru berbunga tuh bunganya tuh. Sebenarnya warga-warga di sini tuh ramah-ramah, cuma karena naik motor dan jalannya itu rusak di sini, nggak terlalu bagus. Jadi mereka tidak bisa tersenyum sambil memperhatikan. Di sini juga ada wisata petik stroberi, cuma stroberinya lagi habis. Dan tidak bisa ya dipetik lah karena stroberinya habis. Tuh, kalau kalian mau lihat pemandangan tuh bagus banget sebenarnya teman-teman. Nih, sini juga ada kebun, tapi aku nggak tahu ini kebun apa. Oh, itu seledri, cuma yang ini aku nggak tahu. Tuh, itu seledri, ini aku nggak tahu kebun apa. Ada rosemary. Yang punya kebun siapa ya? Teman-teman, kalian tahu nggak, aku tuh pengen banget sebenarnya sama rosemary. Oh, petik dikit ya, dikit kali ya. Kita petik satu daun ini. Oh, enak banget. Ya, aku butuh rosemary untuk dibudidayakan di rumah, karena aku mau buat kayak semacam rosemary oil, cuma bukan oil, tidak mengandung oilnya. Itu kayak cuma rosemary, air rebusan rosemary doang, pakai di rambut. Tadi aku juga udah jalan tadi pagi ke sini, lewat sini. Ya aku nggak ngeh di situ tuh ada rosemary. Baunya tuh bau base, tau nggak sih teman-teman? Bau base. kayak ada balsemnya dikit. Kalian tahu nggak, untuk menghindari jalan, aku tuh berjalan di mana? Aku berjalan di setapak ini, karena literally jalannya sehancur itu. Oh iya, selain ada rosemary, ada seledri. Kalian tahu nggak, amazing banget. Ini mint teman-teman, ini daun mint. Kalian bayangkan kalau aku di sini, aku cabut itu mint satu. Jadi teman-teman, aku akan menuju tempat
dimana kemarin aku melihat adanya rosemary. Ini tanaman apa ya? Oh my god, jiwa kepo aku meronta-ronta. Aku pengen jalan di pinggir soalnya kayak motor mobil tuh rata-rata jalannya ke pinggir, jadi aku harus lebih ke pinggir. Sorry. Di sini ada, sepanjang ini nih ada selada, kebunan selada. Cantik ya. Sayang banget tuh aku harus injek-injek, nggak sengaja tapi bukan mauku untuk injek. Jadi aku tuh sebenarnya pengen jalan-jalan karena aku sempat melihat saat aku kesini, aku tuh sempat melihat ada kayak semak-semak liar gitu. Ditaneminnya tuh apa teman-teman? Ciplukan. Kalau kalian tahu ciplukan itu kayak golden berry kalau nggak salah di bahasa Inggris. Itu dijual mahal. Sedangkan aku belum pernah merasakan yang namanya ciplukan. Sama sekali tidak pernah merasakan ciplukan. Aku nggak tahu orang-orang di sini menyebutnya dengan nama apa. Aku rasa mereka juga menyebutnya dengan nama ciplukan gitu. Terus selain itu ada kayak raspberry liar. Kalau kita nyebutnya, bukan kita, aku di desa nyebutnya itu gunggung. Enggak. Aku nyebutnya gunggung. Mobil lagi. Karena kenapa orang-orang yang membawa mobil tuh pelan-pelan? Karena jalannya rusak teman-teman. Selain rusak, nggak mungkin gerobak-gerobak gitu. Karena pasti akan ribut. Kita akan melalui ini lagi, pohon salju. Oh iya, ini ada daun mint, tapi boleh nggak ya? Aku harus minta izin dulu sama yang punya di sebelah sana. Soalnya aku nggak tahu dia ada apa nggak. Oke, ini ada bayam. Aku udah di pinggir kebun warga. Ini ada mint. Fun fact ya teman-teman, aku tuh dulu obses banget sama mint. Sampai aku sempet minta sama omku untuk cariin daun mint. Aku budidaya itu, kayak aku tanam, aku pokoknya ada batang mint yang lebih, itu aku rendam dan akarnya tumbuh. Aku apa sih namanya? Aku tanam di pot lain. Seobses itu. Dan aku dulu banyak banget punya mint. Cuma sekarang udah nggak ada karena aku nggak tahu itu buat apa lagi mintnya selain buat teh. Dan aku dulu seobses itu sama yang namanya herbal tea, kayak flower tea, lavender tea. Habis itu ada chamomile yang kayak gitu. Aku tuh suka banget. Oh my god, ini jalan tuh masih jauh. Sejujurnya aku sangat amat ingin membantu petani-petani di sini. Sangat ingin bekerja juga. Iya. Aku vlogger amatiran. Lihat teman-teman, pemandangannya bagus banget. Aku jadi vlogger amatiran di sini, anjay. Bau bubuk tuh tidak menyenangkan, tidak enak. Tapi aku suka mengkonsumsi apa yang dilalui oleh proses penggunaan pupuk. Oke teman-teman, kita berhasil menemukan lagi. Kita menemukan lagi
pohon buah salju. Kalian lihat buahnya? Lihat nggak? Tuh, tuh yang itu. Gak kelihatan sih, coba kita terangin. Nah, kelihatan nggak? Nah itu tuh, itu buah salju. Kita lanjut jalan, teman-teman. Kita udah sampai di tempat ciplukan. Tuh, aku nggak expect ternyata ciplukannya bungkusnya doang yang gede, dalamnya kecil. Ini ciplukan. Ini ya sebenarnya tujuan aku jalan tuh untuk mencari ini, mencari mencari ini teman-teman. Nah, aku tuh kan kalau jalan tuh suka salvo. Yang aku salvokan tuh ini mirip raspberry liar, namanya gunggung. Kalau aku nyebutnya gunggung. Rasanya tuh sebenarnya manis, cuma tergantung pH tanah mungkin ya. Ada yang rasanya pedas, ada yang rasanya manis, asam. Ini kayaknya asam deh, nah, tidak terlalu manis. Coba kita cobain dulu. Enak. Yang ini manis banget teman-teman. Kalau di kampungku dulu rasanya agak-agak pedes gimana gitu. Yang manis. Sumpah demi apa? Yang ini rasanya manis. Ini banyak banget. Ada gunggung ciplukan. Sudah aku mau ngambil satu ciplukannya buat aku tanam di rumah. Cuma aku nggak expect ternyata ciplukannya gedean wadah teman-teman. Tuh ciplukannya gedean wadah. Ya kita pulang aja deh kalau kayak gitu, karena yang ini aku kira udah mateng, ternyata nggak ada yang mateng. Kayak lihat nih, tuh nggak ada. Ada ciplukan. Bahkan ini isinya kecil banget. Aku kira isinya tuh gede-gede kayak yang dijual di supermarket. Tuh di atas tuh ada yang udah kuning-kuning, cuma nggak bisa ngambil. Jadi teman-teman, aku minta AA buat jemput aku. Ternyata aku beneran dijemput, tapi dia jemputnya jalan kaki, padahal aku mintanya naik motor. Sekarang kita akan melihat POV dia membawa kamera ini. Iya. Jadi kita karena disuruh jemput, kita jemput ya. Betul kan? Jemput. Itu kelihatan emang. Nggak tahu. Honestly sebetulnya jalannya nggak sih capek kayak karena kan lumayan terik ya bun mataharinya. Wah, nggak panas. Kurang kayak gini aja. Capek. Jadi reviewnya bagus. Wow, pagi-pagi jalan. Itu yang dibutuhkan biar nggak sakit karena dingin. Kita lihat.
Pasti kita check out pulang. Kamu udah beres-beres? Ini belum dilap kamera depannya. Loh. Mau tidak mau aku harus berlari kecil. Karena kakinya dia, langkahnya dia gede-gede banget. Satu langkahnya dia 2 kali langkahku. Ini Gulam. Oh my god. Udah sampai ya? Jauh nggak? Jauh nggak? Menurut kamu jauh? Menurut kamu jauh nggak tadi? Jauh. Jauh. Nanti aku bakal kasih tahu naik motor aku udah sampai mana tadi. Bye bye. Ini teman-teman kita lagi ada di puncak perbatasan Desa Goblek. Kalian tahu tadi kita kan campnya di Danau Bratan ya, terus ini ada Buyan, di sana juga ada tempat camp, dan di sini ada Danau Tambelingan. Di antara 3 danau itu setahu aku Danau Bratan paling besar.